Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sobatul Himami dengan nomor induk mahasiswa 2041030305002. Di sini saya dari kelompok 8 psikologi perkembangan dengan ingin sedikit membahas tentang perkembangan masa remaja umur 13 sampai 21 tahun. Masa remaja merupakan masa yang terpenting dalam perkembangan individu karena jika tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan pada masa remaja, maka masa dewasa pun tidak akan berjalan semestinya. Salah satu tugas penting perkembangan pada masa remaja adalah mempersiapkan masa depan dengan cara mencari pekerjaan. Dikarenakan pekerjaan sangat sulit pada zaman sekarang, pekerjaan penting bagi individu untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan dapat membebaskan diri dari orang tua secara ekonomi. Adapun perkembangan yang terjadi pada masa remaja, yaitu pertama, perkembangan fisik. Definisi dari perkembangan fisik sendiri. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu yang meliputi perubahan pertumbuhan dalam tubuh serta perkembangan fisik pada remaja. Tidaklah sama dan terdapat perbedaan secara individual. Perubahan fisik masih jauh dari kata sempurna pada masa puber berakhir dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir awal masa remaja. Sehingga terjadinya penurunan dalam laju pertumbuhan. Internal daripada eksternal, di mana perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal yang secara normal akan terjadi di setiap diri remaja. Adapun menurut Santrok, ada perubahan tubuh yang paling menonjol pada remaja perempuan, yakni pertumbuhan tinggi badan, menstruasi, pertumbuhan buah dada, pertumbuhan rambut kemaluan. Sedangkan untuk remaja laki-laki yaitu pertumbuhan tinggi badan dengan cepat, pertumbuhan penis, pertumbuhan testis, serta pertumbuhan rambut kemaluan. Selanjutnya, yaitu proses perkembangan fisik pada remaja. Proses perkembangan fisik pada remaja adalah masa pubertas, dapat dimulai sejak usia 8 tahun hingga akhir usia 15 tahun untuk anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki yaitu umur 9 tahun hingga 15 tahun. Ini mendefinisikan awal remaja. Akhir masa remaja umumnya terjadi antara usia 17 tahun dan sampai usia 21 tahun, dengan ditandai individu mencapai fisik penuh dan jatuh tempo perkembangan atau dewasa muda. Adapun proses perkembangan fisik merupakan proses berfungsinya dua komponen pubertas, yakni gonadarche adalah reaktivitas yang dari hipotalamus, hipofisis, gonadotropin, gonadal system yang awalnya telah diaktifkan selama janin dan perkembangan bayi awal. Dan untuk selanjutnya, untuk perkembangan fisik yaitu ada pada fase perkembangan. Fase perkembangan melibatkan fisik yang signifikan, hormonal, kognitif, emosional, dan perubahan sosial. Sebuah perspektif, perkembangan saraf remaja menyatakan bahwa terjadinya pada 3 tupung tindih tahapan, yaitu awal, tengah, dan akhir. Awal masa remaja menandai masa pubertas, remaja tengah ditandai dengan pertumbuhan puncak dan pematangan fisik. Dan masa remaja akhir menandai akhir dari pubertas dan integrasi semua keterampilan fungsional. Untuk perkembangan masa remaja yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi, di mana perkembangan emosi ini bersangkut pautkan dengan kematangan emosi. Di sini kita akan membahas tentang definisi kematangan emosi dulu. Kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional, dan karena itu, pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosi yang pantas bagi anak-anak. Harlock 1980 menjelaskan istilah kematangan menunjukkan kesiapan yang terbentuk dari pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan emosi pada remaja akhir akan relatif stabil karena kematangan emosi dicapai pada akhir remaja awal. Pengungkapan emosi pada remaja akhir sudah lebih dapat diterima dengan melihat saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Remaja menilai sesuatu dengan kritis sebelum bereaksi. Dengan demikian, remaja mengabaikan banyak rangsangan yang tadinya dapat menimbulkan ledakan emosi. Remaja yang matang emosinya akan tidak memberikan emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari suatu suasana hati ke suasana hati yang lain.
Harlock juga menjelaskan bahwa remaja yang sudah mencapai kematangan emosi apabila ada pada akhir masa remaja, tidak emosi anak muda tersebut tidak akan meledak di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat yang tepat dengan tempat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Selanjutnya yaitu karakteristik kematangan emosi. Karakteristik kematangan emosi, Harlock mengemukakan 3 karakteristik dari kematangan emosi, yaitu kontrol emosi. Di mana kontrol emosi ini adalah individu tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain dan mampu menunggu saat dan tempat yang tepat untuk mengungkapkannya emosinya dengan cara yang dapat diterima. Dan yang kedua adalah pemahaman diri. Pemahaman diri adalah memiliki reaksi emosional yang lebih stabil, tidak berubah-ubah dari suatu tempat, dari suatu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain. Serta yang ketiga adalah penggunaan fungsi kritis mental. Penggunaan fungsi kritis mental, individu mampu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut, dan individu juga tidak lagi bereaksi tanpa berpikir. Sebelumnya seperti anak-anak atau individu yang tidak matang. Selanjutnya untuk perkembangan masa remaja, yaitu ada perkembangan kognitif. Di sini definisi dari perkembangan kognitif terlebih dahulu. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, di mana semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif menurut Piaget Jen, yang merupakan salah satu seorang tokoh psikologis kelahiran Swiss yang bekerja sama menemukan model yang mendeskripsikan bagaimana manusia bertindak untuk memaknai dunia dengan mengumpulkan dan mengorganisir informasi. Ide-ide Piaget ini mempengaruhi teori-teori perkembangan kontemporer. Ide-ide dasar teori Piaget melalui serangkaian wawancara dan pengamatan yang sama terhadap anaknya dalam situasi pemecahan masalah. Selanjutnya, konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya, pertama, anak adalah pembelajar yang aktif. Piaget meyakini bahwa anak tidak hanya mengobservasi dan mengingat apa-apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Sebaliknya, mereka secara natural memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka yang secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu pemahaman dan kesadaran tentang realitas dunia. Dan yang kedua, anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah dari suatu kesatuan. Sebaliknya, anak-anak secara gradual membangun suatu pandangan menyeluruh tentang bagaimana dunia bergerak. Dan yang ketiga, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dalam menggunakan dan mengadaptasikan mereka, ada 2 proses yang bertanggung jawab, yaitu assimilation dan accommodation. Assimilation terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Adapun akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru. Dan yang keempat, proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks, yaitu di mana Piaget mengemukakan melalui kedua proses penyesuaian, asimilasi, dan akomodasi, sistem kognisi seseorang berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan equilibrium, yakni keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalaman di lingkungannya. Dan yang selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Individu berkembang melalui 4 tahapan, di antaranya salah satunya yaitu operasi formal, yang mana adalah tahap terakhir yang muncul pada usia 11 tahun sampai 15 tahun. Perkembangan kekuatan berpikir remaja membuka cakrawala kognitif dan sosial yang baru. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget adalah perkembangan dari masing-masing tahap. Masing-masing tahap tersebut merupakan hasil perbaikan dari perkembangan tahap-tahap sebelumnya. Setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap dan tidak melompat dan mundur.
Perubahan-perubahan kualitatif ini terjadi karena teknologi biologis, tekanan biologis untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan serta adanya perorganisasian struktur berpikir. Baik, untuk selanjutnya karakteristik perkembangan kognitif. Remaja, kemampuan kognitif tersebut akan berkembang hingga anak memasuki tahap pemikiran operasional formal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Secara umum, karakteristik pemikiran remaja pada tahap operasi formal ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Sehingga mereka tidak dibatasi. Mereka dapat menggunakan simbolik untuk menyimbol, mereka dapat menghargai lebih baik metafora dan alegori, sehingga ia menemukan makna yang lebih kaya dari literatur. Mereka juga sudah mampu berpikir dalam kerangka apa yang mungkin terjadi, bukan hanya apa yang akan terjadi. Mereka memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan orang lain di luar lingkungan keluarga untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi. Apa aja sih tujuan dari pola sosialisasi? 1. Yang pertama, kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Kelompok sebaya merupakan dunia nyata kaula muda yang menyiapkan panggung di mana ia dapat menguji diri sendiri dan orang lain. Kelompok sebaya memberikan dunia mereka lebar untuk melakukan sosialisasi yang dapat berlaku bukanlah nilai-nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa, tapi tentang mereka sendiri. Sehingga di kelompok sebaya inilah remaja memiliki dukungan untuk memperjuangkan emansipasi, dan disitulah ia dapat menemukan dunia yang dapat memungkinkannya bertindak sebagai pemimpin apabila ia mampu melakukannya. Dan yang kedua adalah perubahan dalam perilaku sosial. Perubahan dalam perilaku sosial yang paling sering kita jumpai adalah perubahan di bidang hubungan heteroseksual, di mana dalam waktu singkat remaja mengadakan perubahan radikal. Sekarang remaja dapat menilai teman-temannya sendiri, sehingga penyesuaian dalam situasi sosial bertambah dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah pengelompokan sosial baru. Pada masa puber dari awal masa remaja, ketika minat individu beralih dari kegiatan bermain menjadi minat pada kegiatan sosial yang lebih formal, maka terjadi pengelompokan sosial yang baru. Yang mana pengelompokan sosial yang baru diantaranya yang sering kita jumpai yaitu pertama ada teman dekat, yang kedua ada kelompok kecil, dan yang ketiga ada kelompok besar, dan yang keempat ada kelompok yang terorganisir, dan yang kelima ada kelompok geng. Selanjutnya untuk yang keempat adalah nilai baru dalam memilih teman. Berdasarkan kemudahannya dan kegemaran pada kegiatan yang sama, tidak lagi merupakan faktor penting dalam pemilihan teman. Remaja menginginkan teman yang mempunyai minat yang sama, yang dapat mengerti dan membuatnya merasa percaya dan serta aman tentang mereka dapat menceritakan semua masalah ataupun apa yang mereka rasakan tanpa dibicarakan kepada orang tua ataupun kepada orang dewasa. Dan yang kelima, nilai baru dalam penerimaan sosial. Nilai baru berdasarkan pada nilai kelompok sebaya yang digunakan untuk menilai anggota-anggota kelompok. Tidak ada satu sifat atau pola perilaku khas yang akan menjamin penerimaan sosial selama masa remaja. Penerimaan bergantung pada sekumpulan sifat dan pola perilaku, yaitu sindrom penerimaan yang disenangi remaja dan dapat menambah. Dan yang terakhir, nilai baru dalam memilih pemimpin. Nilai baru dalam memilih pemimpin, yaitu karena remaja merasa bahwa pemimpin kelompok sebaya mewakili mereka dalam masyarakat, membuat mereka menginginkan pemimpin yang berkemampuan tinggi yang akan dihormati oleh orang lain dengan dapat menguntungkan kepada mereka sendiri. Baik, untuk presentasi kali hari ini saya Siti Sokatil Himami dengan nomor induk mahasiswa 2041030500002 mengundurkan diri.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal sampai akhir terdapat kesalahan baik dari tutur kata maupun tutur bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.